Garcu Pleasure, Film di sini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang awakening yang mengerikan dari Sengoku Sang Buddha, yaitu adalah area Buddha. Oke, jadi mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu sendiri, sepertinya semua buah iblis di One Piece ini pasti akan memiliki yang namanya awakening. Untuk para Messiah Creed sudah pernah melihatnya, mungkin contohnya adalah Doflamingo dan juga Katakuri. Lalu untuk Logia, sepertinya mirip dengan pulau dari Pang Hazard, yaitu antara pertarungan Aokiji dan Akainu. Mereka dapat mengawakeningkan mungkin, hingga akhirnya cuaca berubah total dan menjadi permanen seperti itu. Kemungkinan besar itu adalah awakening dari kekuatan mereka berdua. Lalu untuk Zoan, apakah awakeningnya? Yang kita ketahui hanyalah mereka mempunyai ketahanan tubuh yang kuat, regenerasi yang cepat. Itu kita ketahui ketika Crocodile berkata tentang penjaga Impel Down yang katanya memakan Zoan dan sudah awakening. Itu pun yang baru kita tahu. Jadi di sini Sengoku dia memakan buah iblis Zoan, yaitu Hito-Hitonomi yang bermodel Daibutsu. Yang berarti awakening normal dari buah iblisnya pasti kita sudah tahu, yaitu yang tadi kita bahas. Yaitu dia mempunyai ketahanan tubuh yang lebih kuat serta regenerasi yang cepat. Itu adalah awakening dari Zoan yang pada umumnya. Lalu, kita akan bahas apa awakening tambahan dari mythical Zoan-nya. Pertama, kita akan bahas dari karakter Sengoku ini sendiri. Sengoku berusia 79 tahun, itu adalah usia yang sangat tua. Dia pun mengundurkan diri dari Fleet Admiral dan Angkatan Laut. Tetapi, dia tetap disuruh untuk menjadi Inspektur Jenderal, atau mungkin jika kalian tidak tahu itu adalah seseorang yang mengawasi Angkatan Laut. Tapi dia tidak mempunyai tanggung jawab sebagai Angkatan Laut. Jadi walaupun kita tidak tahu apakah dia akan muncul kembali dan ikut bertarung, karena kita sendiri belum tahu kekuatan penuh dari Sengoku ini. Tapi tentu saja dia akan bertarung untuk Angkatan Laut jika nanti diperlukan. Dan tentu saja dia pasti akan diperlukan untuk seseorang sekuat Sengoku ini. Bahkan kita pun tahu Sengoku disejajarkan dengan Garp. Sebelumnya saya pernah membahas salah satu karakter Angkatan Laut terkuat, yaitu Monkey the Garp di video ini. Mungkin kalian bisa cek untuk mengetahui seberapa kuat Garp ini. Jadi kali ini, mari kita bahas sedikit tentang kekuatan dari Sengoku. Sengoku kemungkinan adalah salah satu karakter terkuat juga di dunia One Piece. Sama seperti Garp. Mengingat perkataan Roger terkait dia ingin seseorang sekuat Garp atau Sengoku kepada seorang anggota Marine. Yang berarti kekuatan di antara Garp dan Sengoku ini cukup setara. Dan menurut saya, Garp dan Roger ini adalah seseorang yang mungkin dapat kita katakan terkuat di dunia One Piece. Mungkin dengan Rocks the Shebek. Lalu, dia pun memakan buah iblis yang cukup langka, yaitu buah iblis dari tipe Mythical Zoan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Buah iblis tersebut dapat membuatnya menjadi raksasa patung Buddha, dengan ukuran yang bertingkat-tingkat lebih besar dibandingkan manusia normal. Bahkan ketika Sengoku pertama berubah pun, beberapa Marine di sana baru berkata bahwa mereka pertama kali melihat Sengoku menggunakan kekuatannya. Jadi menurut saya, kekuatan dari buah iblisnya pasti termasuk yang sangat misterius. Lalu, untuk masalah kekuatan, saya cukup yakin dia mungkin 11-12 dengan Garp. Walaupun saya tidak tahu siapakah yang lebih kuat di antara keduanya. Tapi menurut saya, Garp masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Sengoku. Dia pun dari fever card-nya diketahui mempunyai Hosoku Haki. Tentu saja dengan kedua lainnya, yaitu Color of Armament dan Color of Observation. Jadi karakter Sengoku ini benar-benar top tier dari karakter-karakter hebat yang ada di One Piece. Nah, di video ini akan saya bahas tentang awakening dari buah iblis yang sangat misterius. Dan semoga kalian terhibur karena mungkin pembahasannya akan cukup berat. Jadi, saya menemukan sesuatu yang cukup menarik, walaupun sebenarnya cukup rumit, yaitu tentang agama Buddha. Dan perlu diingat, saya di sini tidak sedikit pun untuk rasis tentang agama atau apapun. Jadi mungkin jika ada kesalahan dan kalian bisa lebih mengerti, bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi semoga sampai sini kalian dapat mengikutinya. Sekali lagi, saya tidak untuk rasis atau apapun.
ini hanyalah ilmu pengetahuan. Jadi, dalam Buddha, diketahui terdapat esensi tentang pencerahan penuh atau full enlightenment. Dan terdapat juga 4 stage dalam mencapai pencerahan di Buddha ini. Dan di stage terakhirnya, yaitu yang keempat adalah arahat, di mana Buddha menyebutnya sebagai seseorang yang sempurna yang dapat mencapai nirvana. Jadi buat kalian yang tidak tahu, nirvana ini dapat dideskripsikan sebagai tujuan tertinggi dalam agama Buddha. Dan itulah yang menandai pelepasan dari kelahiran kembali di samsara. Mungkin arti harfiah dari istilah nirvana ini adalah meniup atau pendinginan. Dan ada juga yang disebut sebagai Mahayana. Dinamai juga sebagai Buddhahood. Nah, yang menarik dari bagian ini adalah Buddhahood adalah kondisi atau ranking di mana seorang Buddha mencapai awakened one, atau mungkin dapat kita artikan adalah seseorang yang sudah bangkit. Nah, pencerahan atau enlightenment pun dapat kita sebut sebagai awakening atau kebangkitan. Jadi, pencerahan ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai area Buddha, atau dapat kita artikan sebagai dunia yang murni. Jadi, dalam area Buddha atau Buddha field tersebut, semuanya diatur oleh sang Buddha tersebut. Buddha yang terlahir dalam area Buddha atau Buddha field dapat berjalan menuju enlightenment yang disebut juga pencerahan, tetapi mereka tidak bisa turun ke dunia yang lebih rendah lagi. Nah, semoga sampai di sini kalian mengerti tentang area Buddha dan juga enlightenment tersebut. Jadi mari kita hubungkan itu semua dengan Sengoku. Jika Sengoku, awakening, atau mungkin dapat kita artikan sebagai enlightenment, buah iblisnya dapat mempunyai area Buddha. Jadi apakah sebenarnya area Buddha ini jika kita sambungkan ke dunia One Piece? Saya pikir hal yang paling logis adalah sesuatu yang akan sangat overpower sekali. Tetapi bahkan Doflamingo dan Katakuri pun mempunyai awakening yang sudah sangat kuat. Jadi saya tidak dapat membayangkan dan tidak akan aneh jika awakening dari seseorang pemakan buah iblis, tepatnya Mythical Zoan, mempunyai awakening yang luar biasa kuat. Jadi saya pun yakin Sengoku sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Mengingat kata-kata di atas bahwa terlahir dalam area Buddha dapat berjalan menuju pencerahan atau awakening. Nah, jadi itulah menurut saya awakening dari Sengoku ini. Terkait apakah kekuatan yang akan muncul, saya tidak bisa membayangkan, karena arti dari area Buddha pun sudah dapat mengartikan segalanya. Mungkin akan cukup aneh, kekuatan tambahan seperti itu jika digunakan oleh seseorang Zoan kan? Tapi mungkin jika kalian ingat, ini adalah Mythical Zoan. Itu adalah seperti campuran antara Zoan dengan tipe lainnya. Mungkin kita akan ambil contoh yaitu Marco the Phoenix. Dia dapat berubah menjadi Phoenix, itu adalah efek normal dari seorang Zoan. Dan efek paramesianya adalah dia pun dapat menyembuhkan orang lain dengan api biru yang dia keluarkan dari kekuatannya. Dan efek yang seperti Logia adalah dia dapat regenerasi dengan buah itu. Lalu, contoh yang lain adalah Katarina Devon. Ini adalah kru dari Blackbeard. Dia dapat berubah seperti paramesianya Bonchan, yaitu dia dapat berubah menjadi sosok yang lain, dan di sini kita terlihat dia berubah menjadi sosok Absalom. Dan untuk Sengoku, yang sudah terlihat adalah dia dapat membuat shockwave. Itu mungkin seperti efek dari paramesianya, walaupun kita masih belum mengetahui, karena buah iblis dari Sengoku ini sangatlah misterius. Bahkan, dari Angkatan Laut pun tidak banyak tahu tentang buah iblis dari Sengoku. Dan Oda pun berkata, di akhir arc atau mungkin di final arc akan terjadi perang yang sangat luar biasa. Semoga akhirnya nanti kita bisa melihat kekuatan penuh dari orang-orang tua terhebat ini, seperti Garp dan juga Sengoku. Nah, jadi begitulah awakening Sengoku menurut saya. Dia dapat mengontrol atau membuat yang disebut sebagai Buddha Field atau area Buddha. Terkait apa yang bisa dilakukan di dalamnya, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena menurut saya artian dari Buddha Field ini sudah mengartikan semuanya dan saya tidak dapat membayangkan apa yang dapat dia lakukan untuk lebih detailnya. Lalu mungkin jika ada yang bertanya, seberapa kuatkah sebenarnya dari Sengoku? Menurut saya Sengoku ini karena 11-12 dengan Garp. Dan di video sebelumnya saya berkata, Garp ini mungkin sekuat Yonkou, atau mungkin dia dapat setara untuk bertarung dengan Yonkou yang lain. Jadi mungkin kurang lebih kekuatan Sengoku pun sama. Di usia yang sudah sangat tua, mungkin menurut saya dia masih sekuat atau mungkin setara dengan Yonkou. Mungkin banyak juga yang akan berkata, kalau kan dia sudah tua, pasti kekuatannya akan melemah.
Mungkin kita bisa mengambil contoh dari Silver Srylak. Dia sudah sekuat itu pun masih dapat menyeimbangkan atau bahkan lebih kuat dibandingkan Kizaru jika menurut saya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin langsung tuliskan pendapat kalian tentang Sengoku ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil yang pamit, and I'll see you guys next time.